Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mengungkapkan bahwa pemerintah akan menetapkan 4 kawasan ekonomi khusus baru di tahun 2024. Adapun nilai investasi untuk 4 KEK baru yang tersebar di sejumlah lokasi itu mencapai 161 triliun rupiah. PLT Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin mengungkapkan pemerintah akan menetapkan 4 kawasan ekonomi khusus atau KEK baru di tahun 2024. 4 KEK tersebut yakni KEK Pulau Nipa Batam Kepulauan Riau, KEK Dutek Medika Internasional Tangerang Banten, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, dan KEK Industri Hijau Bungku Morawali Sulawesi Tengah. Adapun penetapan 4 KEK baru tersebut menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah dari Presiden Joko Widodo. Adapun untuk nilai investasi 4 KEK tersebut mencapai 161 triliun rupiah. Lebih lanjut, 4 KEK baru tersebut ditargetkan dapat diselesaikan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun jika tidak mencapai target, maka pengembangan KEK akan dilanjutkan pemerintahan berikutnya. Hanya menetapkan 4 KEK baru, Dewan Nasional KEK saat ini juga telah menerima 7 usulan KEK baru. Salah satunya kawasan di sekitar ibu kota negara di Kalimantan Timur. KEK terdekat dari IKN itu akan mengusung kegiatan usaha di sektor energi seperti smelter dan hasil tambang nikel, bauksit, dan batu bara untuk menyediakan energi bagi IKN. Sementara itu terkait realisasi investasi 22 KEK sepanjang 2024 ditargetkan mencapai 78,1 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, 4 KEK baru yang tengah disiapkan pemerintah berlokasi di berbagai daerah, yakni di Kepulauan Riau yang difungsikan untuk industri logistik dan distribusi pengembangan energi, kemudian juga di Tangerang yang berfokus pada riset, ekonomi digital, dan juga pengembangan teknologi dan industri kreatif. Nah, selanjutnya KEK di Batam yang fokus pada pariwisata kesehatan internasional dan KEK di Sulawesi Tengah yang fokus pada pengembangan energi. Nah, pemirsa, selain 4 KEK baru, Dewan Nasional KEK mengatakan telah menerima 7 usulan kawasan ekonomi khusus baru dari pelaku usaha dan salah satunya di sekitar ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dewan Nasional KEK mengungkapkan 7 usulan KEK baru tersebut tersebar di beberapa lokasi seperti halnya Pulau Jawa, IKN hingga Sulawesi. Nah, terkait usulan KEK di dekat area IKN Nusantara, Dewan Nasional KEK menyatakan bahwa KEK tersebut mengusung kegiatan usaha di sektor energi seperti smelter dan hasil tambang nikel, bauksit, dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan di kawasan IKN Nusantara. Selanjutnya, pemirsa, di sepanjang tahun 2024, investasi untuk kawasan ekonomi khusus di Indonesia ditargetkan mencapai 78 triliun rupiah. Nah, lantas seperti apa realisasi investasinya sejauh ini? Apakah sesuai dengan target yang ditetapkan? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah menargetkan realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus mencapai 78,1 triliun rupiah hingga akhir 2024. Sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja ditargetkan mencapai 38.953 orang hingga akhir 2024 dengan melibatkan sebanyak 36 pelaku usaha. PLT Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin mengungkapkan, hingga semester 1 2024 realisasi investasi KEK sudah mencapai 31,4 triliun rupiah atau 40% dari target. Investasi sepanjang semester 1 2024 itu naik 7% dibandingkan capaian di periode yang sama tahun lalu. Selain peningkatan investasi, KEK juga mencatatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.229 orang atau 39% dari target 2024 serta terdapat tambahan 36 pelaku usaha. Sementara itu, Dewan Nasional KEK menyatakan dari hasil rapat evaluasi kinerja KEK semester 1 2024 terdapat 7 KEK yang telah merealisasikan target investasi sebesar lebih dari 40% di semester 1 2024, yakni KEK Mandalika, KEK Sanur, KEK Kendal, KEK Lidu, KEK Nongsa, KEK Singasari, dan KEK Gresik.
Lebih lanjut, Dewan Nasional KEK mengatakan dalam penyelenggaraan KEK juga memiliki peran dalam meningkatkan devisa negara, misalnya melalui KEK di bidang kesehatan seperti Bali International Hospital di KEK Sanur dan Rumah Sakit Internasional Apollo di KEK Usulan, yaitu KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Dewan Nasional KEK melaporkan realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus selama 12 tahun terakhir mencapai 205,2 triliun rupiah. Dari sisi serapan tenaga kerja, 22 KEK dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 132.227 orang dan melibatkan 368 badan usaha. PLT Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin berharap pengembangan KEK ke depannya dapat meningkatkan kinerja ekspor dan mensubstitusi kinerja impor sehingga barang-barang yang didapatkan dari importasi bisa dihasilkan di dalam negeri. Selain itu, ia mendorong KEK dapat memperbaiki neraca perdagangan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru. Nah, lebih lanjut pemirsa, Rizal memastikan bahwa KEK memiliki daya tarik sendiri bagi pelaku usaha lantaran adanya fasilitas seperti fiskal maupun non-fiskal. Meliputi adanya tax holiday, pengurangan pajak daerah hingga penangguhan bea masuk, serta fasilitas seperti kemudahan perizinan, peraturan khusus ketenagakerjaan, hingga kenyamanan lingkungan. Dan selanjutnya pemirsa, kawasan ekonomi khusus Indonesia dinilai akan mendapatkan kompetitor baru seiring dengan rencana Malaysia dan Singapura yang akan mengembangkan KEK lintas batas. Lantas bagaimana pemerintah Indonesia merespon hal ini? Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Kawasan ekonomi khusus Batam dan Bintan diyakini akan mendapatkan kompetitor baru seiring Malaysia dan Singapura yang akan segera membangun KEK lintas batas pertama di Asia Tenggara. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Susi Wiono Mugiarso menjelaskan pengembangan KEK merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing internasional. Sehingga ia memastikan KEK Batam dan Bintan terus dilakukan evaluasi secara berkala agar tetap kompetitif dan mampu bersaing dengan zona khusus Singapura dan Malaysia. Ia pun menyatakan jika fasilitas dan kemudahan yang diberikan di KEK kurang kompetitif, maka dapat dilakukan penyesuaian seperti penambahan insentif atau bentuk dukungan lainnya, baik hard infrastructure maupun soft infrastructure atau regulasi kemudahan lainnya. Adapun bentuk fasilitas dan kemudahan yang diberikan KEK meliputi fasilitas fiskal seperti perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Lalu fasilitas non-fiskal berupa pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi dan ketenagakerjaan, serta kemudahan lainnya termasuk dukungan infrastruktur wilayah dan konektivitas. Adapun sebelumnya, Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengatakan pihaknya akan mengembangkan zona ekonomi khusus dengan Singapura. Ini akan menjadi lintas batas pertama di Asia Tenggara dan diharapkan mampu menarik investasi baru dan meningkatkan ekonomi. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, sebagai investor terbesar kedua bagi Malaysia, Singapura telah menyepakati untuk bersama-sama mengembangkan kawasan ekonomi khusus di negara bagian Johor, Malaysia Selatan. Nah pemirsa, langkah ini merupakan bagian dari upaya negara-negara Tenggara di Asia Tenggara dalam mewujudkan fakta penuh yang bertujuan untuk bekerja sama dalam bidang energi terbarukan dan memperlancar prosedur mulai dari persetujuan bisnis hingga izin perbatasan. Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengungkapkan zona ini menghadirkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana zona ini akan meningkatkan arus barang dan manusia lintas batas, memperkuat bisnis, dan memberikan manfaat bagi perekonomian kedua negara. Sementara itu di saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi untuk menghadapi kompetitor kawasan ekonomi khusus Malaysia dan Singapura. Dewan Nasional KEK mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan insentif demi menarik investor ke KEK Batam, di mana sebelumnya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Nasional KEK sudah memberikan arahan agar seluruh KEK di Batam lebih kompetitif. Sebagai KEK yang fokus pada bisnis digital, KEK di Nongsa, Kepulauan Riau didorong untuk lebih kompetitif di sektor digital
mencakup penyediaan listrik yang berkelanjutan dan dengan harga yang kompetitif serta data center. Nah pemirsa, selain pengembangan data center, pemerintah juga tengah membangun rumah sakit internasional di Batam. Dan pemirsa, tentunya di luar berbagai tantangan yang ada, kita tentunya berharap agar Indonesia dapat mengedepankan dan mengunggulkan daya saingnya dibandingkan dengan Malaysia dan juga Singapura. Dan tentunya hal ini akan berkontribusi positif terhadap perekonomian kita dengan diversifikasi perekonomian, kemudian juga peningkatan investasi dan tentunya adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.